Halo pecinta sepak bola tanah air, kembali lagi bersama kami yang akan menyajikan kabar menarik seputar Timnas Indonesia. Jay Itzes menjadi sorotan setelah bermain penuh 90 menit dan menunjukkan kedisiplinan saat Sassuolo takluk 1-2 dari Inter Milan di San Siro. Meski gagal membawa timnya meraih poin, penampilan tegas dan konsisten bek Timnas Indonesia itu di jantung pertahanan mendapat pujian langsung dari pelatih. Informasi lainnya, kiper Timnas Indonesia Emil Audero kembali menjadi pahlawan Cremonese setelah menunjukkan penampilan gemilang dan memastikan hasil imbang 0-0 kontra Parma pada pekan ke-6 Liga Italia. Catatan clean sheet ini tak hanya membanggakan, tetapi juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Cremonese atas Parma di Serie A. Lanjutan Liga Thailand menampilkan duel seru antara punggawa Garuda. Di laga antara Bangkok United dan Buriram United di Stadion BG Pathum Thani, Minggu 21 September 2025, menghadirkan kebanggaan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert dan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, 3 pemain Indonesia tampil sebagai starter sejak menit pertama. Bangkok United menurunkan Pratama Arhan, sementara Buriram United mempercayakan posisi bek sayap kepada Sandy Walsh dan Saint Patinama. Duel ini menjadi momen perdana bagi Walsh dan Patinama tampil bersamaan sejak awal laga, setelah sebelumnya pelatih Osmar Loss lebih sering merotasi keduanya. Performa apik keduanya saat Buriram menyingkirkan Johor Darul Ta'zim di AFC Champions League Elite membuat mereka kembali dipercaya di lini pertahanan. Di sisi lain, Pratama Arhan akhirnya kembali ke starting 11 Bangkok United setelah lama menghuni bangku cadangan. Laga ini menjadi penampilan perdananya sejak menit awal pada musim 2025-2026. Sementara itu, pertandingan ini krusial karena kedua tim sama-sama bersaing di papan atas klasemen Liga Thailand. Buriram United masih menjaga rekor sempurna tanpa kekalahan, sedangkan Bangkok United membukukan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kehadiran 3 pemain Indonesia dalam laga penting ini dipastikan mendapat pantauan langsung dari Patrick Kluivert. Apalagi mereka berpeluang besar kembali masuk skuad Timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober mendatang. Laga pekan ke-6 Liga Italia 2025-2026 antara Cremonese dan Parma di Stadion Giovanni Zini berakhir tanpa gol. Minggu 21 September 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini menjadi panggung bagi kiper Cremonese, Emil Audero, yang tampil impresif dan memastikan timnya meraih hasil imbang 0-0. Tambahan 1 poin membuat Cremonese kini mengoleksi 8 angka dari 6 pertandingan, sementara Parma sedikit lebih unggul dengan 9 poin.
Sejak menit awal, Parma tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun Audero tampil gemilang di bawah Mistar, termasuk menggagalkan peluang emas cara lampos Liko Giannis dan Dennis Mann. Cremonese sesekali membalas lewat serangan balik cepat, tetapi penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mencetak gol. Pertahanan Parma juga bermain disiplin hingga laga usai. Sementara itu, hasil imbang ini memperpanjang catatan clean sheet Audero menjadi 4 laga beruntun di Liga Italia musim ini. Dari sisi rekor pertemuan, Cremonese juga mempertahankan catatan tak terkalahkan atas Parma di Serie A dengan 5 kemenangan dan 4 hasil imbang dari 9 pertemuan terakhir. Pada laga berikutnya, Cremonese akan menghadapi Como Sabtu 27 September 2025. Laga emosional terjadi di Bundesliga saat Borussia Mönchengladbach menahan imbang Bayer Leverkusen 1-1 di Bay Arena Minggu 21 September 2025 waktu setempat. Bek timnas Indonesia Kevin Dix tampil penuh dan berperan penting menjaga lini pertahanan Gladbach di bawah arahan pelatih anyar Wojciech Polanski. Sejak awal, Polanski langsung mempercayakan Dix sebagai starter di jantung pertahanan bersama Nico Elvedi dan Fabio Chiarodia. Gladbach bermain disiplin pada babak pertama dengan lini belakang yang solid mampu meredam serangan agresif tuan rumah. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Leverkusen tampil lebih menekan. Tekanan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil di menit ke-70 lewat gol Malik Tillman yang memanfaatkan umpan Patrick Schick dalam skema serangan balik cepat. Skor berubah 1-0 untuk tuan rumah. Namun Kevin Dix dan kawan-kawan tak menyerah. Di menit-menit akhir, Haris Towakovic yang baru masuk di menit ke-80 sukses menyelamatkan timnya lewat gol sundulan pada menit ke-90+2 setelah menyambar umpan silang Charles Herman. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan begitu, hasil imbang ini membuat Gladbach baru mengoleksi 2 poin dari 4 laga awal Bundesliga. Masih tertahan di peringkat ke-17 tanpa kemenangan.
Sementara itu, Leverkusen mengemas 5 poin dan berada di posisi ke-12 klasemen sementara. Untuk pertandingan berikutnya, Kevin Dix dan kawan-kawan akan bertemu Frankfurt pada Sabtu 27 September 2025. Bek Sassuolo Jay Itzes kembali mencuri perhatian saat timnya menghadapi Inter Milan di Stadion San Siro pada Minggu 21 September. Bermain penuh selama 90 menit, pemain berdarah Indonesia itu tampil disiplin di lini belakang meski Sassuolo harus kalah 1-2 dari Nerazzurri. Sejak menit awal, Itzes menunjukkan keberanian menghadapi gempuran lini depan Inter. Ia beberapa kali melakukan intercept penting dan duel udara krusial untuk meredam ancaman Lautaro Martinez dan rekan-rekannya. Meski begitu, 2 gol Inter yang dicetak Federico Di Marco dan Carlos Augusto tak mampu dicegah. Sassuolo hanya membalas lewat gol Walid Chedira dan harus pulang tanpa poin. Kendati hasil akhir mengecewakan, performa Jay Itzes mendapat apresiasi dari pelatih Sassuolo. Sang pelatih menilai Itzes tampil penuh dengan karakter, tak gentar menghadapi tekanan tuan rumah dan berhasil menunjukkan potensi besarnya di level tertinggi Serie A. Penampilan konsisten Itzes ini juga membuat publik Indonesia semakin bangga, mengingat ia menjadi salah satu pemain keturunan yang terus berusaha membuktikan diri di kompetisi elit Eropa. Bagi Itzes, laga di San Siro menjadi momentum penting untuk mengasah pengalaman, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi andalan Sassuolo di lini pertahanan musim ini. Pemain timnas Indonesia, Dane James, tampil penuh saat Go Ahead Eagles menghadapi PEC Zwolle dalam lanjutan Eredivisie 2025-2026. Laga yang digelar di Stadion Iseldeta Zwolle Minggu 21 September 2025 berakhir dengan kemenangan Go Ahead Eagles 2-0. Gol kemenangan tim tamu diborong Milan Smith pada menit ke-80 dan 90+2. Hasil ini membuat Go Ahead Eagles berhasil mengamankan 3 poin penting di pekan kelima Liga Belanda.
Dan James yang dipercaya sebagai starter bermain selama 90 menit. Pemain berusia 21 tahun itu tampil agresif dan sempat melepaskan tendangan keras meski belum menemui sasaran. Secara statistik, James mencatat 58 umpan sukses dari 61 percobaan, menunjukkan kontribusi solid meski tidak terlibat langsung dalam proses gol. Dengan tambahan poin penuh, Go Ahead Eagles kini naik ke posisi 9 klasemen, sementara Eredivisie dengan 9 poin dari 6 laga. Selanjutnya, Dan James dan rekan setim akan menghadapi wakil Rumania FCSB pada ajang Liga Eropa Kamis 25 September 2025. Bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun kembali berumput bersama FCV Dender pada pekan ke-8 Liga Belgia 2025-2026 setelah sebelumnya dicadangkan. Namun kepulangannya belum membuahkan hasil manis. Dender harus menyerah 0-3 dari tuan rumah Kiajen di Gelamco Arena Sabtu 20 September 2025. Jen langsung unggul cepat melalui Wilfred Kanga pada menit ke-6. Striker asal Pantai Gading itu kemudian menggandakan keunggulan timnya di menit ke-48. Gol penutup tuan rumah dicetak Abdel Kahar Kadri lewat tembakan jarak jauh di menit ke-83. Kekalahan ini membuat klub milik pengusaha Indonesia pulang dengan tangan hampa. Sementara itu, di laga ini Ragnar masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Malcolm Filtard dan bermain selama setengah jam. Meski hanya tampil sebentar, pemain 27 tahun itu menciptakan satu peluang berbahaya pada menit ke-75 lewat umpan terukur kepada Bruni Nisimba. Sayangnya, peluang tersebut gagal berbuah gol karena tembakan Nisimba berhasil diblok lawan. Secara statistik, Ragnar mencatat 15 operan sukses dari 18 percobaan. Walaupun tak mampu berbuat banyak karena dominasi Jen, penampilannya memberi sinyal positif bahwa ia mulai menemukan ritme usai lama absen akibat infeksi virus. Laga melawan Jen menjadi penampilan keempat Ragnar bersama Dender musim ini.
Demikian update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan ikuti terus informasi terkininya hanya di kanal YouTube TV One Newscom.